Baik, perkenalkan nama saya Mario. Saya di sini akan menjelaskan sebuah aplikasi tentang shopping bag atau daftar belanja. Baik, sebelum saya menjelaskan file-file yang saya buat di dalam Android Studio ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasinya terlebih dahulu. Kita tunggu terlebih dahulu aplikasinya. Terlihat di sini bahwa saya memiliki sebuah 5 file Dart, dan tampilan awalnya saya memiliki sebuah file dengan nama splash screen yang tadi yang dengan nama Unixa. Maaf, saya memiliki 6 buah file Dart yang saya tambahkan splash screen. Baik, saya akan mendemonstrasikannya terlebih dahulu. Pertama, di sini tampilan awalnya dengan nama widget yang diberi nama daftar belanjaan, total item, dan sebuah tombol untuk mereset atau menghapus data yang telah ditambahkan di dalam tabel ini. Baik, akan saya contohkan. Pertama, masukkan nama barang, contohnya baju, dengan harga misalnya 100.000, dan quantity atau total barangnya contohnya 2. Lalu tekan tombol tambah dan akan otomatis tertambah sebuah item dengan nama baju dengan harga Rp100.000 dan total item 2. Nah, di sini terlihat bahwa total itemnya terbeli 2 piece atau 2 item ya, dan total belanjanya 100.000. Nah, jika ditekan tombol silang ini, dia akan menghapus data chartnya ya. Seperti itu aja sebenarnya aplikasinya, sangat mudah dan simpel sekali. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan file-file yang telah dibuat untuk membuat aplikasi tentang shopping bag ini. Yang pertama, saya telah membuat file dengan nama main.dart yang berisi sebuah import yang berguna untuk membangun aplikasi ini. Nah, yang pertama, saya membuat build widget ini dengan titel shopping bag dan temanya dengan warna biru. Dan di tampilan home screen-nya sebelum memasuki layout tampilan daftar belanjaannya akan menampilkan sebuah tampilan yang dengan diberi nama splash screen ini. Selanjutnya untuk itu pindah terlebih dahulu ke sebuah file chart. Ini dibuat di dalam sebuah folder models yang berfungsi untuk menghandle data yang kita miliki. Nah, penjelasannya, jadi model ini akan menampung sebuah objek data yang kita miliki, di mana properti yang ada adalah ID, titel, harga, dan quantity atau item. Adapun keempat properti ini bersifat require, maka perlu untuk mengimport package looter foundation.dart agar dapat menggunakan fungsi required ini. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah komponen yang berisi widget untuk menampilkan product list yang telah ditambahkan untuk membuat folder components yang di dalamnya yang telah saya buat dengan nama produk list.dart ini. Nah, di sini dilakukan sebuah import model chart.dart-nya, lalu final list chart ini untuk mendefinisikan variabel chart yang berfungsi untuk menampung list data di mana tipenya
menggunakan list dan struktur datanya merujuk pada model chart. Nah, selanjutnya product list. Ini buat konstruktor untuk meminta data. Lalu, pada bagian ini return container apabila chart kosong. Maka, menampilkan widget teks untuk memberikan informasi bahwa tidak ada teks. Nah, ini bahwa menampilkan tidak ada transaksi data. Selanjutnya, selain itu, maka data chart akan di-looping menggunakan list view.builder. Yang ini ya, yang saya maksud tadi. Lalu, ini sebuah proses loopingnya. Untuk menggunakan komponen untuk menggunakan komponen ini, kita perlu mengimportnya pada file .minedart ini. Diketik di dalam minedart ini. Nah, masih dengan file yang sama. Perhatikan pada bagian bodinya. Nah, lalu tambahkan body ini untuk memanggil widget product list ini yang telah kita buat tadi proses untuk menambahkan sebuah chart. Nah, karena masih bekerja di main.dart, masukkan kode berikut untuk mendefinisikan variabel underscore charts ini, di mana variabel ini untuk menampung data yang telah ditambahkan oleh user. Data ini dikirim ke widget product list.chart ini ya. Nah, karena pada widget tersebut membutuhkan list data yang akan ditampilkan. Nah, mungkin buat kalian yang udah pernah belajar Vue.js, kurang lebih ini mirip seperti pasang props antar komponen, di mana komponen utama mengelola untuk setiap perubahan datanya dan komponen anak hanya menerima data untuk ditampilkan. Nah, selanjutnya bagian sini, create dashboard. Nah, tugas kita membuat dashboard widget yang berfungsi untuk menampilkan total item yang akan dibeli dan total harga dari semua item tersebut. Bagian ini akan kita pisahkan juga komponennya agar lebih mudah dalam mengelolanya. Pada folder komponen buat file .dashboard.dart ini ya. Dan tambahkan kodenya seperti ini. Jadi, nah yang seperti saya bilang tadi, jadi untuk membuat listnya, buat file sebuah nama dashboard.dart ini. Nah, di sini final list dalam kurung chart underscore list chart ini seperti biasa untuk mendefinisikan variabel untuk menampung data list chartnya. Nah, dashboard list chart ini buat konstruktor untuk meminta data list chartnya. Nah, selanjutnya buat getter untuk mendapatkan total item. Nah, di mana datanya kita dapatkan dari hasil sum quantity item ini. Selanjutnya, kita buat getter untuk mendapatkan total price-nya atau total harganya. Dengan cara datanya kita dapatkan dari sum item. Nah, selanjutnya widget untuk return ke card-nya. Jadi elevation 6 ini maksudnya tingkat ketebalan shadow dari chart. Nah, ini kolom
children ini maksudnya untuk menampilkan total item ya. Tuh, diberi teks dengan nama total item. Selanjutnya size box untuk ukuran boxnya dengan nama piece-nya, maksudnya item ya, pieces. Selanjutnya sebuah kolom children dengan nama teks total belanja untuk menampilkan total belanjanya. Nah, selanjutnya setelah dibuat file dashboard.dart ini, kita pindah ke main Dart ini dengan menambahkan sebuah code import di dalam folder komponen dan file dengan nama filenya dashboard.dart. Nah, lalu tambahkan code berikut pada bagian bodinya. Di single di bagian sini ya, yang telah kita buat tadi di dalam file dashboard.dart-nya. Selanjutnya, saya membuat tag new data. Nah, tidak lengkap rasanya jika pengguna tidak memiliki akses untuk menambahkan list barang yang akan dibeli. Untuk membuatnya, maka kita perlu membuat sebuah komponen lagi yang berisi form input pada folder komponen. Nih, add new data untuk menambahkan sebuah data baru. Dengan code seperti ini, final function add new, kita mendefinisikan sebuah fungsi dengan nama add new, lalu add new item dalam kurung this add new, di mana fungsi ini dipassing dari main.dart sehingga kita membuat konstruktor untuk meminta fungsinya. Nah, selanjutnya terdapat sebuah kelas dengan nama add new item states. Nah, ini untuk buat controller untuk menghandle text field inputnya. Jadi sebuah controller ya. Selanjutnya ini method akan berjalan ketika tombol dari widget flat button ditekan. Nah, di sini akan mengambil sebuah value dari masing-masing controller inputan dan menyimpan ke dalam variabel yang baru. Selanjutnya, dicek. Jika tidak sesuai rule dari kondisi if-nya, maka stop, tidak melakukan apa-apa. Karena nantinya akan menggunakan modal, maka gunakan navigator pop untuk menutup modalnya tersebut. Lalu kita pindah ke dalam sebuah title controllernya. Controller ini serupa dengan nama pada inputan HTML ya. Nah, selanjutnya controller harga dengan text input type-nya number. Keyboard hanya akan menampilkan sebuah angka jadinya untuk memasukkan sebuah harga. Selanjutnya menampilkan. Selanjutnya, di dalam text field ini yang digunakan untuk membuat quantity controller dengan tipe data number juga seperti controller yang di atas. Selanjutnya flat button, jika ditekan lalu ditambahkan sebuah teks tambah untuk jadi jika ditekan nanti kan ada tombol seperti ini, jika ditekan akan menambahkan sebuah data baru. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, maka buat tugas selanjutnya adalah membuat tombol modal bottom sheet-nya di sebuah main Dart-nya, tepat di bawah body floating action. Ini dia. Nah, masih dengan file yang sama, kita juga akan menambahkan tombol untuk menjalankan metode researcher-nya atau
mereset atau menghapus datanya. Di flat button ini dia, sebuah widget untuk menghapus atau mereset ya, dengan icon clear seperti ini. Seperti itu ada aplikasi yang telah saya buat kali ini, yaitu aplikasi tentang shopping bag atau daftar belanja. Sangat mudah dan simpel sekali, karena hanya menambahkan, menghapus, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.